Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini mari kita hidup sepenuhnya supaya kita bisa menghayati kehidupan ini dengan sepenuh hati, karena hidup itu begitu singkat dan hanya satu kali. Inspirasi hari ini tentang belajar mengenai perspektif dan juga mindset Tuhan Yesus. Belajarnya justru dari kesalahpahaman yang sering terjadi antara Yesus dan orang-orang yang berbicara dan bertemu dan bertanya dengannya. Kesalahpahaman itu justru menunjukkan kita mesti melihat dari cara pandang Yesus. Hari ini dia dengan Nikodemus salah paham sangat parah. Yesus mengatakan kalau orang tidak dilahirkan kembali, dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Lalu Nikodemus salah paham. Apakah mungkin orang yang sudah dewasa, sudah tua, kembali ke rahim ibunya untuk dilahirkan kembali? Salah paham. Yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah lahir kembali dalam roh. Lahir dengan perspektif kebangkitan. Memandang kehidupan ini bukan lagi dari perspektif jasmani, 3 dimensi, ruang dan waktu. Tetapi dari sudut pandang Yesus yang bangkit. Dari sudut pandang roh yang tanpa batas. Dan karena itu melampaui daya pikir, daya rasa. Karena memang kita diminta untuk hadir dan mengalami, melihat dari perspektif kebangkitan. Perspektif ketika hidup tidak lagi dihalangi oleh kematian, tetapi justru oleh keabadian. Nah, ini cara pandang baru yang memang kalau hanya menggunakan cara pandang lama, kita justru tidak akan mampu mengerti. Dan kita hanya kembali kepada cara pandang lama yang membuat kita frustrasi sendiri. Kepada Marta juga, ketika Yesus mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup, saudaramu tidak akan mati." Marta salah paham. Saya tahu Tuhan, saudara saya akan bangkit ketika orang-orang mati dibangkitkan. Dan Yesus mengatakan, tidak, akulah kebangkitan dan hidup. Saya bisa menghidupkan Lazarus sekarang juga. Dan itu dia kemudian mewujudkannya. Lazarus dipanggil untuk kembali ke dalam kehidupan. Karena Yesus itulah sang kehidupan. Dialah juga adalah sang kebangkitan. Di sini kita mengenal bahwa kebangkitan dan hidup tidak seperti yang dibayangkan oleh Marta. Kita mesti melihatnya juga dari perspektif Yesus. Kehidupan yang dijalani oleh Yesus adalah kehidupan ilahi yang kemudian mempunyai perwujudan manusiawi. Yesus adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Manusianya baik, tetapi tidak terbatas kepada yang manusiawi. Ada keilahian di dalam dirinya. Dan itu berlaku bagi kita semua. Nothing wrong dengan kejasmanian kita, dengan tubuh kita. Tetapi ada yang lebih jauh melampaui dari sekedar jasmani, dari sekedar badaniah tubuh yang sangat terbatas. Maka memandang kehidupan ini juga harus dengan perspektif bahwa kita ini bukan hanya tubuh, bukan hanya jasmani, tetapi juga roh yang tentu tidak mati dan hidup kekal. Disitulah kita melihatnya kemudian dengan cara berbeda. Kebangkitan kemudian bukan hanya masalah liturgis, tetapi sebuah pengalaman konkret setiap hari. Dari kesalahpahaman itulah justru yang membantu kita bisa mengerti sebetulnya apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Sekaligus menunjukkan kepada kita, kita mesti mengubah cara pandangnya. Disitulah pertobatan. Juga ketika Pilatus bertanya kepada Yesus, "Jadi apakah engkau raja?" Karena di dalam pikiran Pilatus itu raja seperti yang dia bayangkan. Maka Yesus mengatakan kepada Pilatus,
kerajaanku bukan dari dunia ini. Kalau kerajaanku dari dunia ini, pasti para pengikutku sudah datang membawa pasukan supaya saya jangan diserahkan kepadamu. Tapi kerajaanku bukan dari dunia ini. Nah, kita juga harus melihat kerajaan Allah itu bukan kerajaan seperti kita bayangkan di dunia ini. Kerajaan Allah adalah cara pandang, bukan tempat pertama-tama. Cara pandang ketika Allah menjadi raja atas kita. Dan ketika Allah meraja atas kita, maka perspektif hidup kita menjadi sangat luas. Kita hidup tinggal di dalam Allah. Dan Allah adalah kehidupan itu sendiri. Maka berarti kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Perspektifnya adalah hidup kekal. Lalu menghadapi peristiwa di dunia ini pasti berbeda. Tidak lagi takut, tidak lagi tenggelam dalam persoalan. Karena hidup kita melampaui semua batasan-batasan duniawi itu. Nah, disitulah diperlukan perspektif baru. Kita harus lahir baru, harus bertobat, meninggalkan manusia lama dan kemudian menjadi manusia baru. Manusia dengan cara pandang Tuhan Yesus. Manusia dengan cara pandang keilahian. Kalau di dalam kitab suci ada sebutan rapture atau diangkat. Ini juga bukan tempat, lalu kita semua ada yang dipilih nanti diangkat ke surga. Bukan begitu. Tetapi diangkat dalam dimensi kelima, cara pandang rohani. Bahwa hidup ini tidak hanya jasmani di sini, tetapi juga melihatnya secara rohani. Dan itu bukan tempat. Itu adalah dimensi. Itu adalah perspektif. Ketika orang diangkat dalam dimensi 5, dimensi kebangkitan, itu utamanya adalah memandang keseluruhan sebagai kesatuan. Semua orang sebagai saudara. Dan di situ ada total acceptance, tetapi juga sekaligus kesatuan, keterbukaan. Dasarnya tentu adalah kasih. Orang yang masuk di dalam kasih, dia sudah diangkat dalam dimensi kelima. Itulah rapture. Bukan fisiknya yang diangkat. Itu pasti pandangan lama. Tetapi sungguh-sungguh kita diangkat masuk dalam dimensi 5, dimensi kebangkitan, memandang dunia ini dengan cara yang baru. Yaitu dengan dimensi yang tanpa batas. Dimensi ilahi, hidup kekal. Yang diwarnai oleh kasih tanpa pamrih, kesatuan utuh satu sama lain, dan hidup dalam kedamaian. Rapture itu sudah terjadi sekarang. Kebangkitan itu sudah menjadi pengalaman kita, bukan nanti. Tanda-tandanya jelas, yaitu dia hidup dalam cinta kasih, sukacita, syukur, harapan, iman, pengampunan, kesatuan. Nah, itu yang sudah diangkat dalam dimensi 5. Diangkat dalam dimensi kebangkitan, rapture. Kalau yang tidak ya tetap saja dalam dimensi 3. Diwarnai oleh agresivitas, emosi, kemarahan, sakit hati, iri hati, keterpisahan dengan yang lain. Belum rapture, belum diangkat ke dalam dimensi 5, dimensi kebangkitan. Ketika semuanya satu, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Supaya semua orang tahu bahwa mereka muridku, yaitu ketika mereka semua menjadi satu. Maka mari kita naik perspektif kita, dimensi kita. Dimensi kebangkitan, dimensi 5, yang tidak hanya terbatas pada dimensi 3 yang sangat fisikal ini. Bersama Tuhan kita pasti bisa, karena Tuhan sudah mengalahkan dunia lama dan menganugerahkan dunia baru lewat kebangkitan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.